Serangan brutal Zionis Israel ke Suriah dikecam oleh Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara'a. Al-Shara'a menilai tindakan Israel bertujuan untuk memecah belah Suriah. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kebiadaban Zionis Israel di jalur Gaza Palestina benar-benar di luar nalar manusia. Hari Kamis sebuah bom menghantam satu-satunya kompleks gereja Katolik di jalur Gaza dan menewaskan sedikitnya 2 orang serta melukai sejumlah orang lainnya. Di antara korban luka adalah pastor paroki Gabriel Romanelli yang merupakan sahabat karib dari mendiang Paus Fransiskus. Serangan tersebut juga merusak kompleks gereja yang menjadi tempat dari ratusan warga Palestina untuk berlindung. Selama ini kompleks gereja yang menjadi sasaran Zionis memang menampung umat Kristen dan Muslim, termasuk juga sejumlah anak-anak penyandang disabilitas. Zionis selalu mengatakan bahwa yang menjadi target mereka adalah kelompok Hamas. Namun fakta yang ada, selalu warga sipil yang menjadi korban. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah permintaan maaf di media sosial atas kejadian ini, sebuah langkah yang jarang terjadi. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengecam Zionis Israel dalam serangan ini dan mengatakan bahwa serangan terhadap penduduk sipil yang selama ini telah dilakukan oleh Zionis Israel selama berbulan-bulan tidak dapat diterima. PBB melalui kepala kemanusiaan mereka, Tom Fletcher, kepada Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel harus tunduk kepada Konvensi Jenewa. Karena Israel berulang kali melanggar Konvensi Jenewa, termasuk untuk menyediakan bantuan makanan serta medis bagi korban perang. Fletcher bahkan menantang Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan apakah aturan keterlibatan Israel telah mencakup semua tindakan pencegahan untuk menghindari dan meminimalkan jatuhnya korban sipil di jalur Gaza. Fletcher menyatakan sudah tidak ada kata-kata lagi yang pantas untuk menggambarkan kebrutalan Zionis Israel di jalur Gaza. Mr. President, we are beyond vocabulary to describe conditions in Gaza, so let me instead share facts. Food is running out. Those seeking it risk being shot. People are dying trying to feed their families. Field hospitals receive dead bodies, and medical workers hear stories firsthand from the injured, day after day after day. Di Suriah, Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara'a menyatakan bahwa Druze adalah bagian dari integral Suriah dan mengecam tindakan brutal Israel yang dianggap menebar perpecahan di Suriah. Hal ini dinyatakan Ahmad al-Shara'a setelah Israel secara brutal menerjang jantung kota Damaskus dengan dalih bahwa Israel bertujuan untuk membela kaum Druze dan mengusir kelompok Islam dari perbatasan. Kelompok Druze sendiri membentuk komunitas yang substansial di Israel maupun Suriah dan dipandang Israel sebagai kaum minoritas yang loyal terhadap mereka. Al-Shara'a menegaskan bahwa tindakan Israel adalah berusaha memecah belah persatuan Suriah dan mengubah negara itu menjadi medan kekacauan. Kendati demikian, warga Suriah menolak perpecahan. Pasukan pemerintah Suriah sebagian besar telah ditarik dari provinsi selatan Sweida usai bentrokan berhari-hari dengan milisi yang terkait minoritas Druze guna mencegah lebih banyak serangan udara Israel yang diklaim Israel sebagai upaya untuk membela Druze. Korban tewas akibat kebakaran dahsyat yang melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Kut, Irak terus bertambah dan kini telah meningkat menjadi 61 orang. Kebakaran sendiri terjadi hari Rabu lalu di sebuah gedung komersial berlantai 5 yang baru saja beroperasi selama 7 hari. Sebagian besar korban tewas adalah akibat sesak nafas, akibat asap tebal. Dan di antara para korban tewas terdapat 14 jenazah yang sudah hangus dan tidak bisa lagi dikenali. Dalam musibah itu, 45 orang yang terjebak berhasil diselamatkan. Pemerintah Irak kini tengah menyelidiki kebakaran tersebut dan berjanji akan menindak tegas siapapun yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.